Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Kaisar Feng yang tak percaya jika Yunce berhasil membunuh tetua Tianyu. Begitu pula dengan tetua Tianxing yang tak percaya dengan ucapan Yunce. Lagi pula, meskipun kau bisa melarikan diri, tapi tetap saja kau bukanlah tandingan bagi Tianyu. Walaupun begitu, Yunce menyuruh mereka untuk mengecek sendiri plakat jiwa milik tetua Tianyu. Dan benar saja, Yunce tak berbohong karena Tianyu sudah mati. Bahkan mereka sangat terkejut karena Yunce bisa membunuh Sovereign Mystic. Kaisar Feng yang ketakutan segera mengajak mereka untuk kabur. Dirinya juga akan meminta sang ayah untuk keluar menghadapi Yunce. Tapi tanpa diduga, kini Yunce dengan cepat menghadang mereka. Kaisar Feng sangat kesal karena Yunce sudah membuatnya menderita. Tapi Yunce menjawab, jika dibandingkan dengan warga Kekaisaran Bluin, ini bukanlah apa-apa. Padahal kalian telah membunuh jutaan orang yang ada di sana. Di saat Yunce mau menghajar mereka, tiba-tiba muncul ayahnya Kaisar Feng. Dan rupanya ia bernama Feng Tianwei yang langsung menghentikan Yunce. Sehingga kini mereka merasa tenang karena akhirnya Master Tianwei mau turun tangan. Master Tianwei berkata, jika hari ini kau harus dihukum. Molly pun memberitahu Yunce untuk berhati-hati karena dia Sovereign Mystic tingkat 6. Tapi Yunce tak peduli dan segera melancarkan serangan. Namun kali ini serangan dari Yunce dapat dimusnahkan dengan mudah. Dan Molly menjelaskan jika itu hal wajar, lagi pula ranahmu memang jauh jika dibandingkan dengannya. Sehingga Yunce pun disuruh kabur oleh Molly karena dia bukanlah tandinganmu. Master Tianwei sangat kesal dan segera mengejar Yunce. Yunce juga langsung menambahkan kecepatan lagi. Tapi saat itu Master Tianwei menggunakan jarum Phoenix Blood yang akan terus mengejar Yunce. Yunce menyadari jika senjata ini telah mengunci dirinya. Dan karena tak punya pilihan lain, ia pun terpaksa harus menahan serangan itu. Namun sayang serangan tersebut tetap mengenai tubuh Yunce. Master Tianwei mengingatkan, jika terkena senjataku dalam 3 nafas, kau akan mati. Tapi Yunce tak peduli dan kembali melarikan diri. Sehingga Master Tianwei bingung mengapa bocah ini masih bisa bergerak. 15 menit kemudian terlihat Yunce yang sedang melepas jarum Phoenix dari tubuhnya. Tapi Molly tertawa karena Feng Tianwei telah salah perhitungan. Lagi pula Yunce tak akan mati dengan senjata itu karena memiliki darah dewa jahat. Yunce bertanya, bagaimanakah menurutmu jika aku menghancurkan kota Phoenix? Molly mengerti karena memang seperti itulah karakter Yunce. Dan Yunce akan menggunakan Proven Handle serta teknik ekstrim untuk menghadapi Master Tianwei. Dari kejauhan terlihat Master Tianwei yang tak percaya jika Yunce masih bisa kabur. Tapi dirinya segera bergegas untuk menyusul Yunce. Sedangkan di tempat lain, Tianxing akan membantai ratusan juta warga Bluin jika Yunce telah mati. Namun di saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba seorang tetua melaporkan jika ada hal yang aneh. Dan benar saja, kini kota Daivin Phoenix telah dibakar oleh Yunce. Bahkan mereka tak percaya jika Yunce masih bisa bertahan hidup. Kaisar Feng sangat kesal karena Yunce sudah kelewat batas. Begitu pula dengan tetua Tianxing yang langsung menyerangnya. Sedangkan Yunce segera melakukan serangan balik dengan membakar tubuh tetua Tianxing. Semua orang kebingungan karena ternyata Yunce sangatlah kuat.
bahkan mampu membunuh Sovereign Mystic dalam satu gerakan. Sehingga Kaisar Feng segera mengirim transmisi suara ke ayahnya agar kembali ke sini. Yunce memberitahu jika hal itu tak akan berguna karena anjing tua itu telah pergi sangat jauh mengejar klonku. Dan bila jika dia kembali, maka kota Phoenix ini sudah kuhancurkan. Tak mau berbasa-basi, Yunce mulai menggunakan teknik domain Yellow Spring Access. Yang hal itu ia lakukan untuk membakar seluruh bangunan yang ada di sana. Bahkan dari jarak jauh, Senior Ji tak percaya jika Yunce sehebat ini. Senior Ji terkejut karena Yunce telah membunuh 2 Sovereign Mystic dengan mudah. Ditambah lagi, dirinya juga mampu mempermainkan Master Tianwei. Sehingga Senior Ji berniat untuk mengaktifkan formasi pelindung yang belum digunakan sejak ribuan tahun. Tak hanya itu, Senior Ji menyuruh bawahannya untuk mengabarkan hal ini pada ketiga wilayah suci. Karena bagaimanapun juga, bocah seperti Yunce tak boleh dibiarkan tumbuh dengan baik. Bawahannya pun mengerti dan langsung menjalankan tugas tersebut. Kembali ke Yunce yang masih membakar kota Daivin Phoenix. Tapi Kaisar Feng mengatakan agar Yunce jangan keterlaluan. Namun Yunce menjawab, saat kalian membantai warga Kekaisaran Bluin dan membunuh ayah mertuaku, apakah kalian pernah berpikir jika konsekuensinya jadi seperti ini? Kaisar Feng semakin ketakutan karena Yunce mulai menggila. Dan para tetua pun segera maju untuk menyerang Yunce. Tapi sayang, semua tetua itu habis dilenyapkan dengan sangat mudah. Kaisar Feng semakin kehilangan akal sehat menyaksikan kejadian itu. Tapi Yunce tak peduli dan berniat untuk membantai mereka sekaligus. Namun lagi-lagi datang Master Tianwei yang menghalau serangan dari Yunce. Master Tianwei bertanya apakah sebenarnya yang kau inginkan. Tapi Yunce menjawab apakah kalian mampu memenuhinya. Sedangkan Kaisar Feng menjelaskan pada ayahnya tentang syarat yang Yunce inginkan. Mendengar penjelasan itu, Master Tianwei berkata jika syarat Yunce terlalu berlebihan. Tapi Yunce memberitahu jika ini adalah syarat yang kemarin. Sedangkan hari ini kalian harus membayarnya 5 kali lipat. Tak hanya itu, Yunce juga akan mengganti Feng Ximing dengan Kaisar Feng sebagai tawanan di Istana Bluin. Juga harus menyerahkan 2 wilayah yaitu Red Jet dan Purple Wind kepada Kekaisaran Bluin. Sehingga hal itu membuat Kaisar Feng tak terima dan kembali mengancam Yunce. Tapi ketika ia hendak berbicara, tiba-tiba Master Tianwei langsung menamparnya. Master Tianwei memberitahu jika sebaiknya kau jangan memprovokasi Yunce, karena aku sendiri saja dibuat merinding melihat domain miliknya. Semua orang meminta agar Master Tianwei jangan menyetujui hal itu, karena Dewa Phoenix Feng Shen pasti akan membunuh Yunce. Tapi Master Tianwei menyuruh mereka semua untuk diam. Karena Dewa Feng Shen yang kalian sebut itu kini telah tiada. Dikarenakan tak punya pilihan lain, Master Tianwei membuat formasi pelindung. Tapi Yunce justru mampu menghancurkannya dengan 1 jari. Bahkan hal itu membuat Master Tianwei tersungkur ke tanah. Master Tianwei segera menyuruh Feng Xichen untuk melarikan diri. Tapi sayang, Yunce kembali lagi melancarkan serangan. Sehingga kini para warga kota Phoenix juga harus menanggung akibatnya. Tapi tanpa diduga datang seseorang yang melindungi mereka. Dan ternyata orang tersebut adalah Shu'er. Yang mana Shu'er sangat senang bisa bertemu lagi dengan Yunce. Shu'er langsung memeluk Yunce karena ia benar-benar sangat merindukannya. Begitu pula dengan Yunce yang langsung mencium Shu'er. Sehingga hal itu membuat Kaisar Feng sangat kesal karena anaknya justru memihak musuh.
Walaupun begitu, Suer menjawab jika Kak Yunce lah yang menyelamatkanku. Dan 3 tahun lalu, bukankah ayah berjanji untuk berbuat baik kepada Bluin? Tapi Kaisar Feng menjawab jika ayah juga terpaksa melakukannya. Suer menyadari jika kesalahan ini tak bisa dimaafkan, sehingga ia berniat untuk bunuh diri demi menebus kesalahan mereka. Namun seperti biasa, Yunce kembali menghentikan hal itu. Suer memberitahu Yunce jika aku tak bisa mengecewakan ayahku, tapi aku juga tak mampu untuk mengabaikanmu. Jadi lebih baik gunakan saja nyawaku untuk meredakan permusuhan kalian. Yunce mengerti dan kini ia terpaksa menghentikan serangannya. Ia juga mengingatkan jika hari ini aku akan mengampuni kalian demi Suer. Tapi sebagai gantinya, kalian harus menyetujui persyaratan sebelumnya. Kaisar Feng berkata pada ayahnya jika ini adalah kesempatan kita. Ayahnya juga mengerti karena domain tersebut tak bisa digunakan untuk kedua kalinya, sehingga ia pun langsung melancarkan serangan. Yunce yang masih dalam menyerap domain tentu tak bisa berbuat apa-apa. Tapi tiba-tiba ada Suer yang segera melindungi Yunce. Bahkan hal itu membuat semua orang kembali terkejut. Suer berkata jika kalian tak boleh menyerang Kak Yunce, atau jika tidak maka aku akan bunuh diri di depan kalian. Sehingga kakeknya pun langsung pergi karena tak mau cucunya sampai bunuh diri. Suer kehilangan kesadaran yang membuat Yunce khawatir. Namun saat Yunce mau membunuh mereka, tiba-tiba Suer tercerahkan. Bahkan kini jiwa Dewa Phoenix di dalam tubuhnya berhasil dibangkitkan. Semua orang langsung memberikan penghormatan kepada Suer yang telah menjadi penerus Dewi Phoenix. Sedangkan Molly merasa tertarik karena garis keturunan Phoenix Suer telah bangkit. Dan Suer berkata jika aku bisa seperti ini adalah berkat bantuan dari Kak Yunce. Dan bagi kalian yang masih ingin menyerangnya, maka aku akan menghapus jiwa Phoenix kalian. Feng Ximing dan ayahnya tak percaya jika Suer nekat melakukan hal ini. Tapi Master Tianwei terpaksa akan mengikuti semua persyaratan Yunce. Sehingga semua orang ketakutan dan segera bergerak untuk menyuruh mundur semua pasukan. Tak berhenti sampai di situ, ia juga menyuruh Menteri Keuangan untuk menyiapkan 50 miliar koin Purple Prophone. Dan dirinya membuat dekrit agar 2 wilayah diserahkan kepada Bluin. Bahkan kini Kaisar Feng disuruh menghapus kultivasinya agar menjadi tawanan di istana Bluin. Kaisar Feng awalnya menolak, tapi ayahnya tak punya pilihan lain. Dan kini ia terpaksa harus menerima persyaratan Yunce. Namun lagi-lagi Suer memohon untuk menggantikan ayahnya sebagai tawanan di istana Bluin. Ayahnya menolak dan menyuruh Yunce untuk menghukum diriku saja. Karena bagaimanapun juga akulah yang berdosa dan bukan Suer. Sehingga Yunce pun akan membawa Kaisar Feng untuk meminta maaf kepada 50 juta jiwa yang mati karenanya. Sedangkan untuk Suer sendiri dibebaskan oleh Yunce. Tapi tetap saja Suer ingin pergi ke Bluin agar bisa bersama dengan Yunce. Karena ia berniat untuk memohon pengampunan atas dosa ayahnya. Xin berpindah ke Senior Ji yang mendapatkan laporan bahwa kali ini Kaisar Feng dan Yunce sedang pergi menuju ke Bluin. Dan juga ada satu informasi lagi yang jauh lebih penting. Bawahan itu memberitahu jika 11 orang yang kita selundupkan ke benua iblis, memang plakat giok mereka sudah dihancurkan. Tapi rupanya saat terakhir kali mereka mengirim transmisi suara ke sini. Dan ternyata Patriark Yun juga memiliki putra angkat bernama Yunce. Senior Ji mulai ketakutan mendengar perkataan itu. Apalagi bawahannya mengabarkan jika Yunce telah menikah dengan permaisuri iblis.
Bahkan Yunce diberi gelar sebagai Demon Lord yang memiliki status tinggi. Dan ternyata Senior Ji juga Tianwei Sword Domain terlibat dalam penyelundupan ke benua iblis. Kembali ke Yunce yang di sana sedang bermesraan dengan Sue Er. Dan hal itu tentu membuat Kaisar Feng menjadi sangat kesal. Karena putrinya yang selama ini ia rawat justru memihak orang asing. Yunce bertanya apakah ada alasan lain sehingga kau ingin menyerang Kekaisaran Bluin. Sue Er juga ingin tahu karena mungkin alasan ini bisa meredam sedikit amarah Yunce. Kaisar Feng pun menjelaskan jika sebenarnya aku menemukan kristal ungu di wilayah Kekaisaran Bluin. Mendengar perkataan itu membuat Yunce kembali marah. Karena kau sudah kelewatan membunuh banyak orang demi kristal tersebut. Lagi pula, apakah menurutmu akan mudah jika 4 wilayah suci mengetahuinya? Kaisar Feng menjawab jika itu memang sulit. Tapi setidaknya aku berusaha untuk melindungi Sue Er. Karena sekalipun kekaisaran lenyap, setidaknya masih ada harapan jika Sue Er masih hidup. Lagi pula, ini adalah cara satu-satunya yang bisa kulakukan. Karena semua cara yang kugunakan selama ini semuanya tak ada yang berguna. Kemudian Yunce bertanya lagi, sudah berapa persenkah rencanamu berjalan? Kaisar Feng menjawab jika saat ini sudah 100%. Tapi Yunce bertanya, lantas mengapa kau tak meninggalkan Kekaisaran Bluin? Kaisar Feng menjawab, jika aku meninggalkannya maka 4 wilayah suci pasti akan curiga. Lagi pula, setelah mendapatkan kristal itu, aku akan memberikan kompensasi kepada Bluin. Tapi Yunce tak peduli karena bagaimanapun, sudah banyak nyawa yang melayang karenanya. Di saat Yunce kembali emosi, Sue Er lagi-lagi menghentikannya. Tapi Yunce mengingatkan jika di Bluin nanti, kau tak boleh terlalu membela ayahmu. Sedangkan Kaisar Feng kebingungan apakah aku lagi-lagi berbuat kesalahan. Singkat cerita, tibalah Yunce di istana Bluin. Dan semua orang sangat terkejut karena Yunce tak terluka sedikit pun. Sedangkan Chang Yue segera bergegas untuk memeluk Yunce. Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode 64 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.